Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim SMA Negeri 21 Goa akan mempresentasikan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan pupuk organik atau kompos. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos. Adapun yang pertama, bahan yang kami gunakan adalah jenis pipa paralon yang sebelumnya sudah dipotong-potong dan sudah dibentuk, yakni berbentuk T. Dalam bentuk T ini, pipa sebelumnya sudah dilubangi yang berfungsi sebagai alat partikulasi udara atau proses masuknya udara. Kemudian ujung dari pipa yang berbentuk T ini akan dipasangkan kain jari atau plastik yang berfungsi menahan hama atau serangga agar tidak masuk dan merusak proses fermentasi pupuk kompos tersebut. Selanjutnya, bahan yang kedua, kami juga menggunakan pipa paralon yang berbentuk persegi yang berfungsi membedakan pupuk basah dan pupuk kering. Dan yang terakhir adalah keran air yang berfungsi mengeluarkan POC atau pupuk organik cair. Dalam pembuatan pupuk kompos pada umumnya dikenal dengan 3 cara. Di antaranya cara atau metode McDonald. Cara McDonald ini terbilang mudah, di mana langkah awalnya kami mengumpulkan semua bahan-bahan seperti limbah sayur, batang pisang, dan daun-daun. Setelah bahan terkumpul, maka bahan-bahan tadi akan dimasukkan ke dalam wadah atau tempat berupa drum plastik dengan ketinggian bisa bervariasi sesuai kebutuhan. Pada kesempatan ini, kami menggunakan drum dengan tinggi 60 cm. Sampah-sampah yang dikumpul dalam drum tadi, setiap ketinggian 3 cm, sampah akan diberikan cairan MA4 dan molase. Fungsi dari cairan MA4 adalah untuk mengurai bahan agar cepat dalam proses fermentasi. Sementara cairan molase berfungsi sebagai penyedia unsur hara untuk meningkatkan populasi mikroorganisme. Selanjutnya, setelah sampah-sampah tadi tercampur dengan cairan MA4 dan molase, maka sampah-sampah itu akan dibiarkan kurang lebih selama 1 bulan untuk proses fermentasi menjadi pupuk kompos dan sampai akhirnya dapat digunakan. Inilah hasil fermentasi pupuk kompos yang kami buat pada beberapa waktu yang lalu. Dapat dilihat hasilnya di sini. Alhamdulillah cukup berhasil. Beberapa indikator keberhasilan dari pembuatan pupuk kompos pupuk organik padat. Yang pertama dapat dilihat dari warnanya yang berwarna coklat kehitaman. Yang kedua dapat dilihat dari baunya. Memang berbau tapi tidak terlalu menyengat seperti bau tanah. Selanjutnya, pupuk organik padat ini sangat bermanfaat pada tumbuhan. Beberapa di antaranya, yang pertama,
dapat meningkatkan unsur hara pada tumbuhan. Yang kedua, memberikan nutrisi pada tumbuhan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas kation atau KPK, di mana KPK ini sangat berfungsi bagi kesuburan tanah dan dapat meningkatkan pH tanah yang asam. Pupuk cair ini adalah hasil dari proses fermentasi pupuk kompos padat yang kami buatkan wadah pemisah dari plastik, lalu kami lubangi sebagai saluran untuk memisahkan antara pupuk padat dan pupuk cair. Adapun beberapa manfaat dari pupuk cair adalah mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan pembentukan bintil akar, sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan udara. Maggot merupakan salah satu dari ketiga hasil fermentasi. Maggot ini terjadi karena adanya lalat masuk ke dalam fermentasi pupuk kompos sehingga bertelur. Selanjutnya, manfaat dari maggot adalah mereduksi sampah organik dan juga mengandung protein dan gizi yang sangat tinggi yang bagus untuk pakan. Dan juga mempunyai nilai ekonomis yang jika hasil produksinya banyak akan kami jual di peternakan yang ada di sekitar. Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan lomba inovasi ini, kami banyak memperoleh pengetahuan terutama tentang pembuatan pupuk kompos, di mana dalam satu wadah sudah bisa menghasilkan 3 manfaat, yaitu pupuk organik padat, Pupuk organik cair, Maggot atau larva. berinovasi, yes!